Halo teman-teman, selamat pagi. Salam hormat untuk semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Erwin Zulkarnain, mahasiswa magang FTIK UIN 1 Tulungagung di SMAN 1 Campur Darat. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 11 mengenai pajak. Nah, seperti apa pajak itu? Kita akan kupas tuntas di video kali ini. Nah, selamat menonton dan selamat belajar. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, teman-teman harus tahu apa yang dimaksud dengan pajak. Nah, secara umum, pajak ialah iuran atau kontribusi wajib dari rakyat, baik perseorangan atau badan usaha, yang diatur dalam undang-undang. Dan pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Nah, jika kamu sudah memiliki penghasilan dan memenuhi syarat sebagai warga negara yang baik, kamu harus membayar pajak. Nah, pajak sendiri dapat dinikmati dengan bentuk perlindungan hukum, keamanan, pembangunan jalan, dan fasilitas negara untuk rakyat. Nah, setelah memahami definisi dari pajak, kalian akan mempelajari mengenai ciri-ciri pajak. Nah, berdasarkan definisi pajak di atas, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ialah pajak merupakan iuran sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, pemungutan pajak bersifat memaksa terus-menerus dan rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan melalui barang atau jasa dari pemerintah. Yang ketiga, penerimaan pajak digunakan negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam melayani kepentingan rakyat. Maka dari itu, masyarakat tidak bisa mendapatkan imbalan secara langsung dari pembayaran pajak. Nah, itulah ciri-ciri dari pajak yang perlu dipahami oleh teman-teman. Selanjutnya, setelah tadi sudah memahami definisi dan juga ciri-ciri, kita akan mengetahui apa fungsi dari pajak. Nah, di sini kita bisa kelompokkan beberapa fungsi pajak, yakni yang pertama ialah fungsi anggaran. Nah, pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Nah, dalam fungsi yang pertama ini, pajak ditujukan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran seimbang atau mencapai balance budget. Yang kedua ialah fungsi regulasi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur atau regulasi ini adalah yang pertama ialah memberikan perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri. Yang kedua ialah pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Yang ketiga ialah pajak digunakan sebagai alat pendorong ekspor. Yang terakhir, pajak berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian negara yang produktif. Nah, yakni selanjutnya ialah fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak berfungsi dalam penyeimbang dan penyesuaian antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan rakyat seperti yang tercantum dalam trilogi pembangunan dan 8 jalur pemerataan. Yang terakhir ialah fungsi alokasi. Pajak berfungsi untuk mendanai atau menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Antara lain adalah dalam pembangunan sarana dan prasarana atau dalam membangun infrastruktur negara. Nah, itu tadi merupakan fungsi dari pajak yang sangat penting untuk kita pahami. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya dengan pembayaran pajak kita akan memperoleh manfaat yang tidak langsung. Manfaat apa saja itu? Yang pertama ialah membiayai pengeluaran umum negara, misalnya pembangunan fasilitas umum yang bermanfaat bagi rakyat. Yang kedua, membiayai pengeluaran self liquidating negara yang bersifat memberikan keuntungan, seperti proyek produktif barang ekspor. Yang ketiga, membiayai pengeluaran produktif negara, misalnya penyaluran bantuan kepada petani. Yang keempat, membiayai pengeluaran tidak produktif negara, misalnya pembelian pesawat tempur untuk TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai jenis-jenis pajak.
Nah, pajak yang berlaku di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan 3 hal, yaitu yang pertama ialah berdasarkan cara pemungutan. Nah, dalam metode ini ada 2 pajak, yakni pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan harus ditanggung wajib oleh pajak sendiri, tidak boleh dilumpahkan oleh orang lain. Nah, yang kedua ialah pajak tidak langsung. Berkebalikan dengan pajak langsung, pajak tidak langsung merupakan pajak yang pemungutannya dapat dialihkan ke orang lain. Yang kedua ialah berdasarkan lembaga yang memungut. Nah, terbagi atas 2 jenis, yakni yang pertama ialah pajak negara. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparat negara, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ataupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua ialah pajak daerah atau pajak lokal. Nah, pajak daerah atau lokal merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang kewajiban pajaknya hanya terbatas pada rakyat daerah tertentu. Pajak daerah atau lokal ini dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau pemerintah daerah tingkat 2. Yang ketiga ialah berdasar objek yang dikenakan. Nah, terbagi atas 2 jenis, yakni yang pertama ialah pajak subjektif. Pajak subjektif merupakan pajak yang jumlah pemungutan pajaknya berdasarkan keadaan subjek atau orangnya. Contohnya ialah pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Yang kedua ialah pajak objektif, yang merupakan pajak yang pemungutannya berdasarkan objek. Contoh dari pajak objektif adalah bea materai, bea masuk, pajak kekayaan, pajak impor, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nah, setelah kalian memahami jenis-jenis pajak, selanjutnya kita akan belajar mengenai tarif pajak. Di Indonesia sendiri dilakukan berdasarkan 4 cara, yaitu yang pertama ialah tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang dipungut berdasarkan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya, bila pendapatan kena pajak atau PKP adalah 10 juta rupiah dan presentasi pajaknya ialah 10%, maka besar pajak progresifnya ialah 1 juta. Yang kedua ialah tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak degresif atau menurun adalah tarif pajak yang dipungut berdasarkan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya, bila pendapatan kena pajak atau PKP adalah 5 juta dan persentase kena pajaknya 30%, maka pajak degresifnya adalah 1.500.000. Namun apabila pendapatan kena pajaknya adalah 10 juta dan persentase kena pajaknya adalah 10%, maka besar pajak degresifnya adalah 1 juta. Tarif pajak yang ketiga ialah tarif pajak konstan atau tetap. Tarif pajak konstan atau tetap adalah tarif pajak yang tarifnya tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Jadi, dalam tarif pajak konstan, besar pajak yang dibayarkan jumlahnya tetap. Contohnya, bila pendapatan kena pajak atau PKP adalah 5 juta rupiah, besar pajak konstannya adalah 1.500.000. Begitu juga pada pendapatan kena pajak atau PKP adalah 10 juta rupiah, besar pajak konstannya adalah 1 juta. Selanjutnya, tarif pajak yang terakhir ialah tarif pajak progresif atau meningkat. Tarif pajak progresif atau meningkat adalah tarif pajak yang dipungut berdasarkan persentase yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajaknya. Contoh, apabila pendapatan kena pajak adalah 5 juta dan persentase kena pajak progresifnya adalah 10%, maka besar pajak progresifnya adalah 500.000. Sementara bila pendapatan kena pajak atau PKP adalah 10 juta rupiah dan persentase kena pajaknya adalah 20%, maka besar pajak degresifnya adalah 2 juta rupiah. Contoh penggunaan tarif pajak progresif ini adalah tarif pengenaan pajak kendaraan yang persentase pajaknya meningkat dalam setiap dasar objek pajaknya. Nah, itulah pembahasan materi ekonomi kelas 11 mengenai apa itu pajak, fungsi, jenis, manfaat. Nah, setelah ini semoga teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa mempelajarinya dengan tepat. Nah, mungkin itu sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.